Oke, ini video ketiga tentang sumber arus listrik. Nah, kita tahu bahwa listrik ini merupakan suatu energi sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka energi itu tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, gitu. Tapi untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang bisa mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum sumber arus listrik itu ada 2 jenis, ada sumber AC dan juga sumber DC. Kalau AC itu sumber arus bolak-balik, sedangkan kalau DC, direct current, dia itu merupakan sumber arus yang searah. Contohnya pada baterai, elemen volta, akumulator, dia itu salah satu contoh pada arus DC. Jadi berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik ini dibedakan lagi menjadi elemen primer dan juga sekunder. Kalau elemen primer ini untuk sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang, jadi dia memang benar-benar primer gitu ya. Kalau misalnya habis ya udah gitu. Contohnya baterai kering dan juga elemen volta. Tapi kalau sekunder ini sumber arus listrik yang bisa diisi ulang. Jadi kalau misalnya energinya habis, kita bisa menchargernya. Contohnya baterai litium. Jadi baterai HP kita itu kan merupakan baterai litium. Jadi ketika baterai HP kita udah habis itu nggak usah dibuang, tapi kita bisa menchargernya. Jadi ini beberapa tabel jenis sumber arus listrik. Ini ada DC, ini ada AC. Kalau AC itu contohnya pada generator. Dan juga kalau misalnya di lab itu ada suatu mesin, tapi Ibu lupa namanya, mendadak lupa. Jadi mesin itu bisa dihubungkan menjadi AC, bisa dihubungkan menjadi DC. Jadi untuk melakukan percobaan listrik nggak perlu harus pakai baterai atau generator. Jadi soalnya apa ya namanya, ya ampun lupa. Gitu pokoknya. Kalau generator itu kan dari gerak menjadi listrik. Kalau solar cell dari panas matahari menjadi listrik. Kalau baterai, contoh dari elemen kering, itu baterai kan isinya kimia ya, kimia menjadi listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sumber-sumber energi listrik. Jadi, gimana sih caranya membangkitkan energi listrik yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Python. Jadi dia menggunakan batu bara untuk dibakar, kemudian menghasilkan uap. Nah, uapnya ini nantinya yang menggerakkan turbin. Nah, ketika turbinnya bergerak, maka menghasilkan apa namanya? Menghasilkan listrik gitu. Apakah hanya minyak bumi dan batu bara saja? Tentu tidak. Kita bisa pakai energi terbarukan karena minyak bumi dan batu bara kita tahu bahwa dia itu terbatas jumlahnya. Jadi kita bisa pakai energi alternatif yang lain, contohnya pada matahari, angin, air, dan juga bioenergi. Biasanya kalau yang di dekat pantai dan jauh dari pemukiman, kalau di dekat pantai, terutama pantai selatan itu kan anginnya lebih kencang. Nah, di berbagai negara itu ada namanya pembangkit listrik tenaga angin. Jadi dia pakai kincir angin yang gede banget. Kemudian bisa juga kita pakai ombak. Yang ombak itu Ibu namanya lupa pembangkit listriknya apa. Untuk yang ombak atau gelombangnya besar, tapi ya memang ada keuntungan untung ruginya lah ya gitu. Kalau pakai energi matahari ini juga lebih baik sebenarnya, tapi karena harganya lebih mahal, jadi hanya ada beberapa orang yang sudah menggunakan solar cell di atap rumahnya. Jadi kenapa kok pakai matahari, angin, air, dan juga bioenergi? Karena dia merupakan energi alternatif, karena ketersediaannya ini lebih banyak daripada yang tidak terbarukan. Ini ya contohnya energi matahari pada solar cell, kemudian ada kompor surya dan lain-lainnya. Kemudian ada energi angin, kincir angin, yang juga ramah lingkungan, dan ini sudah ada bacaannya, bisa kalian baca sendiri. Ternyata di Jogja juga sudah ada. Kemudian energi air hydropower, dia menghasilkan 75.680
24 megawatt. Ada juga bioenergi. Bioenergi ini dari sisa makhluk hidup atau bekas makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Jadi dia digunakan sebagai bahan bakarnya, yang nantinya menggerakkan digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel yang nantinya menghasilkan listrik. Kemudian di sini ada sumber listrik baru yang dikembangkan oleh salah satu ilmuwan dari Universitas Wageningen, Belanda, bahwa pada saat tumbuh tanaman memperoleh listrik dari interaksi antara akar tanaman dengan bakteri tanah, di mana akar tanaman tersebut mampu mengeluarkan cairan dan gas hingga 70% ke tanah. Selanjutnya, bakteri yang di sekitar tanah mengurai bahan organik, membentuk sumber energi listrik baru. Wah, ternyata bisa juga dari tanaman ya. Ada elektrodenya untuk menyerap elektron, sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Wah, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada transmisi energi listrik. Jadi bagaimana sih caranya dari pembangkit tenaga listrik yang ada di Python, yang ada di Yogyakarta, dan lain sebagainya itu bisa disalurkan ke rumah-rumah kita gitu. Jadi yang pasti ada kabelnya. Nah, kalau misalnya kalau di Pasuruan itu ada juga ya, ada kabel-kabel yang gede. Jadi kalau misalnya dari Malang ke Pasuruan itu bisa lewat dalam, bisa lewat luar. Jadi kalau misalnya lewat dalam, yang lewat masuk-masuk itu di dekatnya ini rumah susun yang baru. Nah, itu kayak ada apa? Yang ada kayak gini, gardu ya, garda. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan dari pembangkit listrik itu kan voltasenya lebih besar, tegangannya besar. Oleh karena itu ketika ingin dialirkan, maka kita harus pakai transformator, bantuan transformator, yakni step up. Kemudian sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangan listriknya diturunkan pakai transformator yaitu step down. Jadi kalau step up ini untuk menaikkan tegangan, kalau step down ini menurunkan tegangan. Namun dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak perlu banyak energi yang terbuang. Jadi kalau misalnya kita tahu kabel listrik itu kalau kita sentuh itu panas ya. Jadi kalau kabel dengan bahan yang tidak baik atau jelek, kabelnya itu bisa panas gitu. Nah, jadi makanya kita harus pakai bahan yang bagus, yang memang konduktor dan juga isolator. Ini, jadi agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka kita perlu transformator step up. Kemudian PLN ini nantinya memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt, sehingga bisa dinaikkan menjadi 150.000 volt. Kemudian menggunakan gardu-gardu listrik supaya aman untuk penduduk. Nah, ketika mau ingin disalurkan ke penduduk atau didistribusikan kepada penduduk, maka kita perlu transformator step down untuk menurunkan tegangan hingga yang darinya 150.000 volt menjadi 220 volt. Kemudian kalau di buku kalian di modul ya LKS yang kalian Ibu beri, ini ada transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Jadi bisa kalian buka. Yang pertama, transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungan yang didapatkan, kita bisa mengurangi tingkat bahaya. Kalau ruginya, makin besar arus listrik yang lewat, maka makin besar pula energi listrik yang hilang karena berubah menjadi panas. Jadi energi listrik kita tahu dia akan berubah menjadi panas atau kalor. Nah, untuk menghitung bagaimana energi listrik dengan energi panas yang dihasilkan, kita bisa pakai rumus yang E sama dengan 0,24 I kuadrat R kali T kalori.
yang kemarin ya, yang ada tugas ya. Kemudian energi panas, yang besar bisa melelehkan kabel transmisi yang ukurannya kecil, sehingga diperlukan kabel transmisi yang lebih tebal dan untuk membuatnya pun, memerlukan biaya yang mahal. Kemudian ada transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi, di mana keuntungan sistem ini, eee, arus listriknya kecil, jadi diperlukan kawat penghantar yang relatif ukurannya lebih kecil, sehingga biayanya lebih murah. Dan makin kecil arus listrik yang melewati penghantar, maka energi panas yang hilang juga makin kecil. Tapi ruginya apa? Kalau transmisi listrik dengan tegangan tinggi itu tingkat bahayanya cukup tinggi, di mana, tiang-tiang listriknya itu harus tinggi, harus jauh dari penduduk, sehingga kalau mau dilewatkan, ya dilewatkan di daerah yang tidak padat penduduk. Itu untuk video yang ketiga.